Sudah 6 bulan Mas Doni gak kerja dan gak ada usaha buat cari nafkah. Semua tabunganku habis buat bayar kontrakan dan susu anak. Pas aku tanya baik-baik, dia malah marah. Halo Mas udah pulang. Kamu harus cari kerja lagi. Besok aku temenin ya sebelum aku berangkat jualan. Enggak, saya nggak mau kerja lagi. Biar kamu aja yang kerja sana. Pernikahan yang dulu kupikir tempat berlindung, sekarang malah jadi beban sepihak. Apakah aku salah untuk menyudahi ini semua? Kisah Nona dan Doni bukan cuma drama di media sosial, tapi realitas hukum yang dihadapi ribuan pasangan di Indonesia. Dalam hukum perdata, perkawinan itu bukan cuma ikatan suci, tapi juga melainkan hubungan hukum yang mengikat. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lalu, apa dampak kalau suami sengaja melalaikan kewajiban ini? Berdasarkan pasal 34 ayat 3 memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tidak memberi nafkah bisa menjadi alasan yang sah untuk menggugat cerai. Jika pasangan beragama Islam, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 116 huruf G, di mana perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak itu melanggar taklid talak yang diucapkan sesudah akad nikah. Salah satu isi taklid talak yang sering dilanggar adalah meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut atau tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha, gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan untuk yang beragama Islam, disebut gugat cerai itu diajukan ke pengadilan agama. Selamat siang, Ibu Lia. Ya, selamat siang Bu Nona. Baik, dalam hukum perdata, selain menggugat cerai karena tidak dinafkahi, Ibu juga berhak menuntut hak-hak Ibu pasca perceraian, seperti nafkah madiah, nafkah idah, mut'ah, dan hak asuh anak. Tapi sebaiknya Bu Nona, sebelum mengajukan gugatan cerai, lebih baik cari cara secara persuasif dulu atau pendekatan. Cari solusi tanpa harus melayangkan gugatan cerai, seperti untuk mencari mediator dari pihak keluarga atau dari pihak kuasa hukum. Untuk masalah nafkah lahir bisa dicari jalan keluarnya untuk bisa saling support dan keadaan kondusif kembali. Apabila masalah tersebut tetap tidak bisa diselesaikan secara persuasif, maka upaya hukum dengan menggugat cerai itu jalannya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu Lia. Sama-sama. Ini membuktikan bahwa hukum perdata di Indonesia sangat melindungi hak-hak perempuan dan anak agar mereka tidak terlantar setelah perpisahan. Perceraian memang jalan terakhir yang paling dihindari. Namun, hukum hadir untuk memberikan keadilan ketika hak-hak dasar dalam rumah tangga tidak lagi terpenuhi. Memahami hukum perkawinan adalah langkah awal membangun keluarga yang bertanggung jawab. Oke, kesimpulan singkatnya, Doni sebagai suami tidak memberi nafkah pada Nona selama 3 bulan. Padahal pasal 34 ayat 1 UU 01 tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelalaian ini jelas melanggar kewajiban hukum tersebut. Karena itu, Nona punya hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan yang memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Karena Nona dan Doni menikah secara Islam, ketidakmampuan memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut juga termasuk pelanggaran taklid talak. Ini menjadi dasar sah bagi Nona untuk mengajukan gugat cerai di pengadilan, tepatnya di pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam.
Selain memutus hubungan perkawinan, hukum perdata juga memberi ruang bagi nona untuk menuntut hak finansial yang selama ini terabaikan, yaitu nafkah madiah atau nafkah yang belum dibayar selama 3 bulan, nafkah idah, mut'ah, dan biaya nafkah anak.